Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini kita akan bicara tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam media interaktif. TIK dan perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi merujuk pada kumpulan teknologi yang digunakan melalui perangkat teknologi dan jaringan komunikasi. TIK mengalami perkembangan yang seiring waktu dan kebutuhan dan telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Lalu sebenarnya apa sih pengertian media interaktif? Media interaktif adalah jenis media yang memungkinkan interaksi dua arah antar pengguna dan konten media tersebut. Media interaktif ini penting dalam beberapa konteks seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan juga kesehatan. Keunggulan media interaktif itu apa saja sih? Pertama, ada keterlibatan pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk terlihat lebih aktif dalam konten atau pengalaman. Kedua, pembelajaran yang efektif. Siswa dapat melakukan eksperimen virtual, berpartisipasi, dan berlatih keterampilannya. Ketiga, personalisasi. Pengguna memiliki pengalaman yang lebih personal karena pengguna memiliki kemampuan untuk memilih jalur yang ingin mereka eksplor. Dan keempat, pemahaman yang lebih baik. Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan konten ini, dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka. Mengapa demikian? Karena biasanya kalau konten-konten interaktif ini adalah dia lebih private, karena kan banyak di gawai kita ataupun di media-media yang memang bersifat personal gitu ya. Nah, lalu pemanfaatan TIK-nya seperti apa? Pemanfaatan TIK dalam pembuatan media interaktif adalah TIK memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan media interaktif. Penggunaan perangkat lunak khusus untuk pembuatan media interaktif dengan mengkombinasikan teks, gambar, audio, dan video dalam satu platform. Contohnya seperti apa? Pertama, ada pembelajaran online, yaitu platform e-learning dengan elemen interaktifnya. Pameran virtual, tour 3D, interaktif melalui teknologi VR. Buku digital dengan elemen multimedia dan interaktifnya. Lalu langkah-langkahnya seperti apa kalau dalam membuat media interaktif? Yang pertama, tentu saja kita menentukan tujuan dan audiensnya buat siapa. Kenapa ini penting? Karena audiens itu akan memudahkan kita untuk mengklasifikasi kira-kira tampilannya akan seperti apa nih, dan tujuannya itu mau bagaimana gitu ya. Setelah kita tahu tujuan dan audiensnya, tentu saja kita merancang konten dan interaktivitas yang dibutuhkan. Ketiga, mengumpulkan materi. Keempat, mengintegrasikan elemen-elemen interaktif tersebut. Kelima, menguji coba fungsionalitasnya. Keenam, mendistribusikan dengan platform yang sesuai. Ketujuh, memastikan aksesibilitas bagi pengguna. Ketujuh langkah-langkah ini teman-teman, kita tidak bisa lompat-lompat ya, tapi harus terstruktur. Jadi kalau kita sudah ada tujuannya, baru ke merancang kontennya. Jadi tidak bisa kita merancang kontennya dulu, lalu berubah di tengah jalan, oh ini buat audiens yang ini, gitu, seperti itu. Nah, tantangannya seperti apa ke dalam pembuatan media interaktif? Pertama adalah keterbatasan teknis dalam pengembangannya. Tentu saja, karena IT ini adalah hal yang selalu berkembang, kadang-kadang kita tidak mudah untuk dapat menggapainya gitu. Maka ada keterbatasan teknis dalam pengembangan. Kedua, tantangan berikutnya adalah memastikan kompatibilitas dengan berbagai perangkat. Karena seringnya berubah ya sistemnya ini, jadi kadang pun hardware-nya itu, hardware-nya tidak kuat, VGA-nya tidak kuat gitu kan. Maka mesti dipilah-pilih yang mana yang bisa kita gunakan dan yang mana perangkat-perangkat yang bisa digunakan dengan level mana saja. Dan ketiga adalah memahami preferensi dan kebutuhan audiens. Jadi kebutuhannya seperti apa nih? Jadi ketika sekarang adalah zamannya game atau zamannya interaktif, zamannya audio visual, audio video itu seperti apa? Lalu pemanfaatan TIK dalam pembuatan media interaktif adalah pertama, meningkatkan keterlibatan pengguna. Jadi pengguna lebih banyak bisa dilibatkan karena dia bisa menjalar ke seluruh pelosok dan segmen pengguna. Mempermudah pemahaman konsep kompleks, menghadirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.